Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Deva Fitrananda, NPM saya 1419-210013. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang diagram bisnis proses untuk jawaban soal UTS APSI 1 ini. Dan jadi di bisnis proses ini terdapat 4 level ya, masing-masing beda beda isinya. Yang pertama itu ada level 1, dia backgroundnya warna putih untuk label-labelnya ini. Lalu pertama kita mulai dari perusahaan, setelah itu perusahaan mencari supplier. Nah, setelah itu sesudah mencari supplier itu kita mencatat daftar belanja, lalu menerima daftar belanja. Setelah itu menerima daftar belanja ini dilakukan oleh supplier ini, menerima daftar belanja dari perusahaan ini. Nah, setelah itu supplier mengirimkan purchase order ke perusahaan, lalu perusahaan itu menerima purchase order. Nah, setelah itu untuk bawah ini mencari supplier ini setuju atau tidak. Jika tidak, maka tidak jadi. Jika jadi, jika ya, jika setuju melakukan shipping. Nah, setelah melakukan shipping ini tuh dia dilakukan oleh supplier ini kan. Nah, sehabis melakukan shipping ini, lalu dari perusahaan menerima barang dari suppliernya. Lalu uh, ini langsung setelah melakukan penjualan barang ke customer, lalu di sini juga ada customernya. Customernya itu pertama dia melihat harga dan brand produk itu apakah harganya cukup kompetitif untuk bersaing dengan brand-brand lain. Lalu setelah itu customer memilih barang yang akan dipilih. Nah, lalu jika setuju, maka customer itu langsung melakukan pembelian. Setelah itu dia akan uh, masuk ke perusahaan ini, sama-sama menerima permintaan pembelian dari customer. Nah, setelah menerima permintaan pembelian barang, ini kita tambahin dulu ya, kurang. Oke, nah setelah itu dia mengirimkan barang ke customer menerima barang, lalu selesai. Nah, untuk yang level 2 ini cukup banyak ya. Di sini karena ada menginput sales, purchase, accounting, dan human resource. Oke, pertamanya kita mulainya di sini di purchase dulu ya. Nah, ada suara motor bis. Oke, lalu pertama di sini untuk level 2 ini kita mulai di purchase, melakukan uh, membuat daftar belanja ini, lalu purchase ini menentukan vendor mana yang akan dipilih. Nah, jika tidak dapat, maka kembali lagi ke sini. Jika setuju, maka uh, menghitung biaya totalnya seberapa jauh nih, misalnya dari vendor ke perusahaan kitanya itu sendiri. Setelah itu uh, menyesuaikan harga. Jika harganya sudah sesuai, maka purchase ini menerima produk ini. Nah, lalu di sales juga ada menerima daftar permintaan, mencatat daftar permintaan, mempersiapkan produk yang diminta, lalu membeli produk. Setelah itu dari sales ini dia beralih ke purchase, yaitu menerima produknya. Nah, di sini juga ada accounting-nya. Nah, accounting itu dia dari menghitung biaya total, ya. Biaya totalnya ini nyambungnya ke accounting juga, tapi ini yang menghitung tagihan lain. Untuk yang pertamanya itu, accounting itu mengumpulkan data-data keuangan, mencatat hasil transaksi, lalu pendapatan atau income. Nah, setelah itu
di bawahnya ini, di bawah mengumpulkan data keuangan ini ada melakukan pembayaran dan pembayaran gaji karyawan. Akunting juga ngurusin gaji-gaji karyawan yang bekerja pada perusahaan itu sendiri. Setelah itu penting juga menghitung pajak. Nah, lalu untuk menghitung pajak, setelah itu membayar pajak. Nah, ini kan tadi melakukan pembayaran gaji karyawan. Nah, itu setelah itu accounting juga melakukan penghitungan tagihan lain. Setelah itu, setelah menghitung tagihan lain, lalu akan didapatkan outcome atau pengeluaran. Setelah itu, setelah accounting sudah mendapatkan outcome, lalu outcome accounting ini melakukan perhitungan balance. Nah, jika sudah balance, maka akan dilakukan jika tidak balance, maka akan dilakukan penghitungan ulang, pengecekan ulang lagi agar supaya hasilnya balance. Jika sudah balance, lalu uh, accounting ini melakukan pembukuan seperti kayak buku T gitu kan, jumlah masuk sama dengan jumlah keluar gitu. Uh, Lalu accounting ini menulis laporan keuangan. Nah, di sini belum selesai ya, karena di sini kita membahas HRD dulu. Di sini HRD pertama menghitung gaji tetap, lalu menghitung gaji tidak tetap, membayar gaji karyawan, lalu melaporkan tagihan, setelah itu masuknya ke pengeluaran. Nah, setelah itu kelanjutan proses yang tadi baru selesai. Nah, begitu untuk penjelasan tentang DRWO di level 2 ini. Setelah itu ada level 3. Oke, di sini kita mulai lalu mengumpulkan data keuangan. Di sini kita terbagi 3 ya. Pertama, mencatat hasil transaksi, menghitung pajak, membayar gaji karyawan. Nah, setelah itu di masing-masing 3 itu juga ada mencatat hasil transaksi ini dia untuk mengetahui income-nya. Setelah itu menghitung pajak itu dia membayar pajak, membayar gaji karyawan itu dan lalu yang selanjutnya harus dilakukan yaitu menghitung tagihan yang lain. Nah, untuk menghitung tagihan yang lain dan membayar pajak, lalu jika sudah melakukan dua hal itu, maka akan maka harus dilakukan maka akan terlihat outcome-nya itu. Nah, di sini income dan outcome ini kita analisis lagi apakah sudah balance atau belum. Jika jika tidak balance, maka kita harus melakukan pengecekan ulang sehingga harus balance. Lalu jika sudah balance, lalu kita melakukan pembukuan, setelah itu melakukan laporan keuangan, terus selesai. Itu untuk level 3 ini. Setelah itu ada ini salah, ini saya belum tulis di sini, mohon maaf. Level 4. Level ini di level 4 ini adalah tentang kudu sendiri ya. Pertama yang kita buka itu kan discuss, setelah itu setting, lalu sales, inventory, manufacturing, purchase, accounting. Nah, di sini uh, adalah WO untuk level 4 ini, dan masing-masing ini ada warnanya karena emang sudah di sononya di soalnya, makanya saya warna seperti ini. Oke, uh, sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Dava Fitrana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.